Banyak orang takut AI bakal mengambil pekerjaan di masa depan. Tapi faktanya, menurut data sepanjang 2024 sampai 2025, kebanyakan orang justru pakai AI untuk hal-hal ringan, seperti curhat, ngobrol, atau sekedar bantu tugas. Dan itu wajar. AI memang terasa paling dekat saat jadi teman sehari-hari. Padahal, kekuatan AI yang sebenarnya bukan saat kita cuma butuh jawaban cepat, tapi saat kita perlu mempercepat proses, dari ide jadi rencana, jadi output yang impactful. Masalahnya, banyak yang sudah jadi user, tapi belum banyak yang jadi earner. Nah, momentum ini masih terbuka lebar. Jadi di video ini, aku mau share 3 cara supaya AI bisa kerja untuk kamu dan pelan-pelan bantu kamu buka peluang cuan. Hai semuanya, aku Ivy, seorang AI influencer dari Indonesia. Welcome to AI Hub, tempat kita diskusi soal AI dari perspektif yang ringan dan menyenangkan. Kalau kamu suka konten kayak gini, boleh subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Aku punya 3 cara buat cari cuan dari AI. Yang pertama, cocok buat kamu yang pengen dapat uang cepat dalam 1-2 bulan. Yang kedua, buat kamu yang mikir jangka panjang, bangun return yang lebih stabil. Dan yang ketiga, ini sering bikin orang salah paham. Banyak yang nggak suka, tapi justru potensinya paling besar. Di video ini, kita nggak masuk ke teori atau tutorial penggunaan tools. Kita fokus ke satu hal. Gimana cara menghasilkan duit dari manfaat AI yang sudah ada? Yang pertama, AI-powered freelancer. Freelancer itu sudah biasa. Tapi yang membedakan freelancer dulu dan sekarang adalah satu hal. AI tools makin canggih dan mudah diakses. Kedepannya akan makin banyak freelancer yang bukan cuma jual jasa, tapi jual proses kerja yang dipercepat dengan AI. Dari riset, produksi, sampai delivery. Dan ini bukan sekedar prediksi kosong. Bahkan beberapa waktu lalu, banyak brand besar dan terkenal mulai merilis iklan dan materi kampanye yang dibuat dengan bantuan AI. Bahkan ada yang nyaris full AI. Selanjutnya, tren AI-powered freelancer juga mulai berkembang di Indonesia. Sudah muncul berbagai platform dan layanan freelance berbasis AI dengan klien dan proyek yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan ini baru permulaan. Perusahaan-perusahaan besar sekarang mulai semakin sering memakai AI untuk kebutuhan promosi. Mulai dari pamflet, billboard, sampai materi kampanye digital. Artinya, ketika perusahaan besar sudah berani menggunakan karya berbasis AI, akan muncul kebutuhan baru di pasar. Dan itu adalah kesempatan yang bisa kita maksimalkan kalau kita punya skill dan workflow yang kuat untuk menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan, di level global, ada brand besar yang sudah mulai mengembangkan konsep seperti digital twins untuk kebutuhan produksi konten. Itu tanda bahwa arah industri ini benar-benar sedang bergeser. Teknologi digital twins bahkan sudah digunakan untuk menghasilkan puluhan versi model untuk kebutuhan kampanye. Visualnya dibuat dengan bantuan AI dan terlihat sangat realistis, tapi tetap dengan persetujuan penuh dari model aslinya. Hak dan kompensasi mereka juga tetap dihormati. Hasilnya, materi kampanye jadi lebih fleksibel, lebih eksploratif, dan kreatif. Dan kalau ngomongin harga,
Jasa AI-powered freelancer itu beragam, tergantung servisnya dan sellernya. Tapi rata-rata di kisaran $15 sampai $100. Kebayang nggak bisa dapat 1,5 juta cuma dari AI? Walau AI bisa bantu di banyak hal, keputusan tetap ada di tangan manusia. Dan perlu digarisbawahi, jadi istilahnya bukan AI freelancer, melainkan AI-powered freelancer. Freelancer yang proses kerjanya di-leverage oleh AI tools. Salah satu cara kita monetize di zaman teknologi saat ini adalah dengan jualan ilmu. Karena nggak bisa dipungkiri, market edukasi adalah market yang cukup besar kalau kalian mau ambil peluang itu. Dan keuntungannya, kalau kalian jadi pionir pertama yang terjun sekarang, bisa jadi kalian jadi salah satu early adopters yang bakal ngerti duluan soal AI. Karena ini termasuk field yang baru dan gak semua orang di Indonesia ngerti. Ada dua opsi yang bisa kamu jalani dengan sangat mudah. Opsi pertama, digital product. Produk B2C seperti course, video on demand, kelas live, workshop, e-book, template, dan lainnya. Produk berbasis AI ini relatif mudah dijual, selama kamu punya skill dan ilmunya. Opsi kedua, offline session. Sekarang makin banyak kampus, komunitas, sampai perusahaan yang butuh orang yang bisa jelasin AI dengan cara yang mudah dipahami. Karena teknologinya berkembang cepat, banyak orang perlu upskilling atau reskilling. Dan mereka butuh mentor yang bisa kasih arahan yang praktis, bukan cuma teori. Nah, dua opsi tersebut cocok buat yang mau main di jalur knowledge-based income. Sebenarnya, salah satu cara paling kuat buat ningkatin kredibilitas dan membuka peluang income yang jauh lebih besar adalah dengan ngasih value lewat social media. Intinya, bikin konten yang bukan sekedar rame, tapi benar-benar membantu orang. Kasih insight, solusi, atau cara pikir yang bisa langsung dipakai. Memang sekarang udah banyak kreator yang mulai masuk ke ranah ini. Nggak semuanya langsung meledak, dan itu wajar. Karena di dunia AI, permainan utamanya bukan siapa yang paling cepat viral, tapi siapa yang paling cepat masuk, lalu konsisten sampai audiens percaya. Dan formatnya bisa macem-macem. Ada yang fokus jadi AI prompt creator, ada yang spesialis di AI video specialist, ada yang di AI foto specialist, sampai yang posisinya lebih luas sebagai AI creator specialist, yang bantu orang pakai AI secara praktis sesuai kebutuhan mereka. Kalau kamu mau jadi konten kreator yang benar-benar kasih value, ada 3 prinsip yang wajib kamu pegang. Pertama, kuasai topiknya. Nggak cukup cuma rangkum dari internet. Kalau kamu sendiri belum coba, biasanya delivery-nya terasa kosong. Jadi, pastikan kamu paham baik konsepnya maupun tools yang kamu bahas dari pengalaman, bukan sekedar teori. Kedua, jaga akurasi dan tetap up to date. AI itu cepat berubah, jadi jangan sampai kamu ngasih info yang salah atau bikin orang mislead. Cantumkan referensi yang jelas, link yang benar, sumber yang kredibel, dan update terbaru yang relevan. Ketiga, jangan jadi gatekeeper. AI tools ini masih relatif baru dan banyak yang masih bisa diakses gratis. Kalau kamu tahan-tahan info penting, momentumnya bisa lewat dan orang lain bisa duluan. Apalagi dunia AI geraknya cepat, hampir tiap bulan selalu ada hal baru. Jadi semakin kamu terbuka, semakin cepat kamu bisa tumbuh bareng audiens.
Dan yang paling penting, apapun yang mau kamu bangun, mulai dari hal yang memang kamu suka dan kamu peduli. Karena kalau kamu benar-benar tertarik sama satu topik, lalu kamu dalemin ilmunya, itu akan kelihatan. Audiens bisa ngerasain bedanya antara orang yang sekedar ikut tren dan orang yang memang paham karena dia hidup di topik itu. Jadi intinya, AI itu bukan soal ngerebut kerjaan atau enggak. AI itu soal siapa yang bisa naik level dari sekedar pengguna jadi orang yang bisa menciptakan value. Banyak orang berhenti di tahap user, padahal peluang untuk jadi earner itu besar banget kalau kamu tahu cara leverage AI untuk memperkuat skill kamu. AI itu bukan shortcut, AI itu amplifier. Dia bikin kemampuan yang sudah kamu punya jadi lebih hebat, lebih rapi, dan lebih cepat berkembang tanpa menggantikan value manusia itu sendiri. Kalau kamu, jalur mana yang paling pengen dicoba dulu? Freelancer, expertise, atau content creator? Tulis di komentar.